Ibnu Qayyim menjelaskan ayat di atas bahwa syarat ilmu bisa bermanfaat bagi manusia ada 4. Yang pertama adalah sumber ilmunya harus baik, yaitu dari Quran dan hadis, termasuk bagaimana kita mencari ulama dan mencari guru yang baik. Semua ulama harus kita hargai keilmuannya. Imam Bukhari memiliki ratusan guru, karena dengan banyaknya guru maka dia lebih bisa merefining, memurnikan ajaran Islam, lebih dewasa di dalam berislam. Kalau kita hanya memiliki sedikit guru, ibarat menara destilasi, semakin sedikit traynya, semakin puritisnya semakin kecil, semakin kurang murni. Tapi semakin traynya semakin banyak, semakin tinggi, semakin murni. Demikianlah guru kita. Ketika kita memiliki guru yang banyak, maka seperti Imam Bukhari, ada yang menyebutkan hampir sekitar 900 guru yang pernah beliau belajar di situ. Kemudian yang kedua, orang untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat bagi dirinya adalah hatinya harus terbuka. Terbuka artinya ketika kita menghadapi kajian-kajian, kita tidak boleh menutup diri kita. Karena belum tentu dan kita tidak tahu dari kajian mana kita bisa meniti ke dalam surga. Orang yang tidak membuka hati, mereka akan meremehkan ilmu. Orang yang tidak membuka hati, mereka akan mendiskreditkan orang. Dan dalam Islam sudah jelas, cukuplah orang itu dikatakan sombong apabila menghadapi 2 hal. Yang pertama adalah meremehkan ilmu, yang kedua adalah mengkerdilkan orang. Dari 2 hal itu sudah bisa disebutkan dia adalah orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, syarat orang bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi dirinya adalah al-qasamah, yaitu marilah kita pasang pendengaran kita dengan baik. Apapun yang terjadi, kita dengarkan dengan baik. Mungkin sekarang sudah banyak alat-alat perekam yang saya kira sudah sangat mudah. Ya, ada audio recorder, kemudian ada HP yang sekarang sudah mudah. Itu tolong kalau bisa memang kita rekam. Karena siapa tahu kelak kita akan membutuhkan rekaman itu, atau minimal kita bisa menyampaikan kembali ke keluarga kita kalau kita tidak bisa utuh menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Yang keempat, wahwal syahid, artinya konsentrasi. Berkonsentrasilah. Di dalam setiap ibadah, kadang-kadang kita sering memikirkan ke tempat-tempat lain. Para sahabat juga tidak semuanya full konsentrasi seperti itu. Bahkan Khalid bin Walid ketika mengimami sholat, beliau membacakan surat Al-Kafirun dan muter-muter di situ. Karena Khalid bin Walid ketika ditanya, apa yang kau pikirkan sehingga engkau putar-putar terus di dalam surat Al-Kafirun? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, saya sedang merancang sebuah strategi perang untuk besok, sehingga saya nggak bisa konsentrasi. Memang ada seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak melihat seorang sahabat itu hanya dari ibadah vertikalnya, tetapi juga dibutuhkan kekuatan Islam dari sisi horizontal. Makanya Khalid bin Walid walaupun baru masuk Islam, tapi kemampuannya untuk melakukan perang itu sungguh luar biasa, sehingga beliau menjadi sahabat setia Rasulullah Muhammad SAW.